Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman hingga saat ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun teman-teman berada. Dan terima kasih ya kepada teman-teman ya yang masih setia pada channel kami dan yang telah subscribe channel kami ya. Semoga selalu memberikan semangat untuk kami dalam menampilkan konten-konten yang insya Allah bermanfaat untuk umat Islam dan juga bagi bangsa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin sedikit bereaksi ya tentang Pak Rizik Syihab ya dan klan Balawinya yang konon menurut saya cenderung tidak berani terhadap pemerintahan Pak Prabowo, atau sekarang beliau mendukung Pak Prabowo sebagai Presiden Negara Republik Indonesia yang boleh dikategorikan sudah lebih berbeda, lebih kondusif, dan beliau sudah mendukung ya. Kita ucapkan Alhamdulillah. Namun ada pertanyaan ya mungkin ya di benak teman-teman atau kita ya, kenapa kok Pak Rizik Syihab ya atau yang terkenal Pak Habib Rizik Syihab mendukung pemerintahan Pak Prabowo ya? Sedangkan di situ kan ada Gibran ya, yang notabene anaknya dari Bapak Jokowi, presiden kita sebelumnya. Di mana Pak Rizik Syihab salah satu orang yang mungkin hingga saat ini masih menginginkan Pak Jokowi diadili ya, tentang kesalahannya mungkin pada masa lalu. Ya walau alam ya, kesalahan apa mungkin menurut Pak Rizik Syihab karena telah membantai tanda petik ya anggotanya Laskar FPI. Namun sudut pandang saya, apabila sekarang Pak Rizik mendukung pemerintahan Pak Prabowo, mungkin ya rasa khawatir di mana Pak Prabowo adalah seorang jenderal yang tegas ya teman-teman ya. Di mana seorang presiden mampu memberikan kekuatan atau tindakan-tindakan diperlukan ya untuk menjaga kondusivitas ya dari negara. Nah, dukungan yang diberikan oleh Pak Rizik Syihab saya apresiasi ya teman-teman ya. Karena itu berkaitan dengan masalah nasab yang kemarin sempat ramai ya. Bagaimana klan Balawi dan Rizik Syihab diruntuhkan ya secara nggak langsung ya oleh Pak Haji Romai Rama yang mempunyai referensi yang sangat kuat dan kredibel, oleh Kiai Imaduddin dan beberapa pihak ya yang tidak mempercayai bahwa klan Balawi atau Pak Rizik Syihab nasabnya tersambung ke jalur Rasulullah SAW. Itu salah satu poin ya, makanya Pak Rizik Syihab sekarang lebih kondusif ya terhadap pemerintah, lebih mengakui, lebih tidak ingin melakukan konfrontasi dan lebih mendukung tepatnya terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Ya, saya apresiasi, saya ucapkan alhamdulillah ya, semoga bisa berkelanjutan dan sampai kapanpun kalau bisa klan Balawi ya yang dikomandoi oleh Pak Rizik Syihab ya selalu mendukung pemerintahan teman-teman ya. Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan kekerasan, anarkisme yang justru meruntuhkan ya secara nggak langsung umat Islam secara keseluruhan. Walaupun memang tidak mewakilkan umat Islam ya teman-teman ya. Namun dari jejak rekam pada masa lalu, condong memang FPI dan Pak Rizik Syihab selalu ya melakukan tindak kekerasan atas nama agama. Karena seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin memang tujuannya baik ya, amar ma'ruf nahi munkar. Setelah kita tinjau lagi, yang bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu pihak pemerintah teman-teman, sehingga pihak golongan organisasi kiyokianya ya memberikan saran kepada pemerintah apabila ingin masuk ke pemerintahan ya bisa membuat partai ya, bisa membuat partai, bisa melakukan suatu hal-hal atau kontribusi yang bisa memberikan sumbangan positif untuk bangsa Indonesia, tidak serta-merta melakukan tindakan yang melanggar hukum atau melanggar tindakan hukum positif teman-teman, sehingga sangat disayangkan. Nah, Pak Rizik Syihab dalam beberapa bulan ini saya lihat ya, dan saya sangat apresiasi, alhamdulillah ya, ketika tim adminnya ya men-take down seluruh channel beliau ya, entah berapa puluh video beliau ya yang sudah di take down, dan beliau sekarang sudah melakukan suatu ceramah ya yang sangat kondusif menurut saya teman-teman ya. Tidak ada kata-kata kotor, tidak ada kalimat-kalimat yang keluar lagi yang tidak sesuai dengan syariat Islam ya, yang menghina, menghujat dan lain sebagainya. Bahkan bisa dikategorikan ya lebih halus ya, lebih sopan ya. Ya sebagai seorang muslim, saya tuh berbangga ya dan saya doakan Pak Rizik Syihab mendapatkan kesehatan dan selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar terus melakukan tindakan atau ceramah seperti ini metodologinya. Dan sampai lagi melakukan celaan atau hinaan yang justru sangat berseberangan atau bertentangan dengan nilai-nilai keislaman ya. Nah, akhirnya dukungan yang diberikan oleh Pak Rizik Syihab kepada Pak Prabowo, kita harus berikan suatu apresiasi, kita harus berikan dukungan. Semoga Pak Rizik Syihab dan kawan balawinya terus mendukung pemerintahan Pak Prabowo, entah siapapun presidennya.
Kalau memang presiden melanggar konstitusi, kalau memang wakil yang melanggar aturan pemerintahan, jangankan FPI ya, semua elemen masyarakat pasti akan melakukan tindakan demonstrasi atau menolak. Bukan FPI doang ya, bukan Klan Bali doang ya. Jadi jangan dikatakan bahwa apabila pemerintah melakukan suatu pelanggaran, Klan Balawi wajib di depan, yang enggak juga lah. Masih banyak juga golongan-golongan atau organisasi yang peduli terhadap bangsa Indonesia. Makanya jangan terlalu meyakinkan kepada golongannya bahwa kitalah yang paling utama ya dalam mengkritik pemerintah. Kitalah yang memberikan suatu penegasan untuk pemerintah agar di jalur yang benar. Ya enggak juga ya. Masih banyak tokoh-tokoh masyarakat yang masih peduli ya pada pemerintah. Masih banyak tokoh-tokoh organisasi masyarakat yang tetap peduli terhadap pemerintah. Apabila pemerintah melakukan penyelewengan, kita pun tidak diam teman-teman. Namun dilakukan dengan cara yang baik ya, tidak menghina, tidak menghujat, apalagi melakukan tindakan anarkis ya teman-teman ya. Nah, akhirnya untuk Pak Rizik Syihab ya dan Kan Balawi, saya alhamdulillah bersyukur ya ketika metodologi dakwahnya sekarang sangat berbeda, sangat kondusif, sangat halus, dan semoga bisa berbarengan terus dengan pemerintah selamanya dan mendukung ya, sehingga negara Indonesia mampu memberikan suatu kontribusi terhadap dunia ya, dimana sekarang mungkin ya banyak saudara kita di Palestina tidak bisa merdeka. Karena apa? Karena di satu sisi negara kita mendukung, di satu sisi ya pemerintahan kita diganggu oleh organisasi yang mengatasnamakan agama. Ini kan agak-agak blunder teman-teman ya. Bagaimana kalau kita bersatu ya di dalam suatu bingkai negara Pancasila, lalu kita bisa menjadi negara yang kuat dan tidak dipandang oleh sebagian negara, kita selalu terpecah belah ya, apalagi umat Islam. Demikian teman-teman ya, kita harus objektif, kita berikan apresiasi terhadap Klan Balawi ya, yang diwakili oleh Pak Rizik Syihab. Semoga kedepannya selalu memberikan kontribusi, selalu memberikan ceramah-ceramah yang menyejukkan ya untuk umat Islam bangsa Indonesia ya. Seperti yang sekarang telah terjadi. Kita ucapkan Alhamdulillah ya. Demikian, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Jumpa kembali pada channel kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.